Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kali ini, saya, Roynaldes, berperan sebagai observer, dan rekan saya, Ibu Mulnia, berperan sebagai coach, dan rekan saya, Ibu Desert Nasar, berperan sebagai coaching. Selamat siang Ibu Mulnia. Selamat siang Pak. Iya, jadi seperti kita rencanakannya bahwa Ibu akan melakukan proses coaching hari ini. Iya Pak, betul sekali. Oke, jadi saya akan berperan menjadi observernya Ibu Mulnia pada saat melakukan coaching, dan saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik-rubrik penilaian. Dan saya akan mengamati nanti saat Ibu apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum, dan apakah Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh coachnya nanti, Ibu ya. Dan tentu saya akan mengamati bagaimana nanti Ibu Mulnia akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coachnya nanti. Jadi pada proses pelaksanaan coaching ini, Ibu tentu akan menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Sebelumnya, Bu Mulnia ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Pak, jadi dari proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira itu Pak, 3 kompetensi yang saya ingin kembangkan. Oke, baik ya. Dari 3 kompetensi yang Ibu Mulnia tadi sampaikan, kompetensi mana yang ingin Ibu Mulnia kembangkan secara spesifik? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, maka saya akan lebih fokus dan saya bisa melakukan kehadiran penuh, ya. Kemudian dengan mendengarkan aktif juga saya lebih fokus untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Saya kira itu. Baik, Bu Mulnia. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang Ibu harapkan demi proses coaching ini? Bagaimana Ibu Mulnia nanti melihat ketercapaiannya? Indikator ketercapaian yang bisa saya lihat itu Pak, ketika saya melaksanakan proses coaching, tentu saja ketika si coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian si coach tentu saja memiliki rencana aksi ke depan untuk dilaksanakan, dan saya kira itu Pak yang akan saya akan melihat ketercapaiannya dari situ. Oke. Baik, Bu Mulnia, mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Semoga dalam melaksanakan coaching Ibu bisa mengingat ya hal-hal yang kita telah bicarakan, dan selamat melakukan coaching. Semoga Pak, berhasil. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulnia. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik? Puji Tuhan baik, Bu. Puji Tuhannya Ibu baik. Oh ya, katanya Ibu Desi mau ngobrol sesuatu, menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa yang Ibu Desi ingin sampaikan?
Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Bu, saya mengalami permasalahan Ya. di dalam kelas. Ada satu siswa saya yang sering mengganggu temannya dalam pembelajaran dan eh, kadang mengganggu saat pelajaran sedang berlangsung. Wah, itu topik yang sangat menarik ya Bu. Kita memiliki waktu sekitar 15-20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang kira-kira Ibu ingin capai dari diskusi kita hari ini? Ya, yang ingin saya capai, saya ingin mendapatkan solusi. Bagaimana cara supaya siswa ini tidak bermain lagi saat pembelajaran sedang berlangsung dan tidak mengganggu temannya lagi. Ya, saya sering menegur siswa ini, tapi siswa ini tetap melakukan kesalahan yang sama. Oke, begitu ya Bu. Jadi luar biasa Bu Desi telah sangat memikirkan bagaimana cara supaya siswa ini tidak main saat pembelajaran sedang berlangsung dan tidak mengganggu temannya, tapi ternyata usaha yang Ibu lakukan belum optimal. Nah, kemudian menurut Ibu Desi, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama siswa Ibu ini terus melakukan kesalahan yang sama? Ya, jadi menurut saya Bu, kemungkinan ada dua hal. Yaitu yang pertama, mungkin siswa ini membutuhkan perhatian, dan kedua mungkin proses pembelajaran yang kurang menarik dalam kelas. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini Bu. Jadi Bu Desi memikirkan dua hal yang mungkin menjadi kendala dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Sebenarnya Bu, saya ingin hasilnya. sebenarnya Bu, saya ingin siswa ini lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan tidak lagi mengganggu temannya, supaya proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Oke, luar biasa ya Bu Desi, saya salut dan sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu Desi inginkan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya apa yang Ibu harapkan pada siswa ini bisa tercapai? Ya, saya sudah melakukan pendekatan secara individu dan individu kepada siswa ini untuk mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh siswa ini, dan saya juga sudah sementara berusaha merubah metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Wah, mantap sekali ya langkah yang sudah Ibu lakukan. Kalau tidak keberatan, apa Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk merancang dan menerapkan rancangan yang telah Ibu buat dengan tujuan meningkatkan minat belajar murid? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam melakukan pendampingan yang telah Ibu lakukan? Ya, puji Tuhan, saya sering berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Wah, bagus Bu, itu sudah mendekati sempurna langkah yang Ibu tempuh terkait dukungan, bagaimana kolaborasi dengan rekan-rekan guru supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dukungan seperti apa yang Ibu dapatkan dari rekan-rekan guru? Ya, dukungan yang saya dapatkan dari rekan-rekan saya dan atasan itu sangat sesuai dengan harapan saya dan dapat menambah semangat saya dalam terus berusaha merancang minat belajar murid yang dapat meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran berlangsung. Wah, luar biasa ya dukungan yang Ibu Desi dapatkan. Lalu terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi, kalau dihitung dalam angka kira-kira dari grade 1 sampai 10, keaktifan murid-murid Ibu itu berada di angka berapa?
Ya, mungkin untuk saat ini berada di grade 6 ya. Karena permasalahan yang saya hadapi saat ini hanya satu, tapi saya sangat yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke grade 8 karena sebenarnya saya hanya mungkin belum menemukan solusi solusi dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Jadi angka Ibu sekarang ada di angka 6 dan Ibu mengharapkan berada di angka 8 Yep. dari coaching kita ini ya. Oke, baik Bu. Menarik analisis Bu Desi terkait grade untuk murid-murid di sekolah ini. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperbaiki masalah yang Ibu hadapi? Ya, rencana minggu depan saya akan kembali berdiskusi dengan atasan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dan terkait apa kekuatan dan kelemahan yang terjadi dalam pendampingan yang saya lakukan sehingga saya dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Oke, luar biasa Bu. Saya sangat senang karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kegiatan pendampingan yang akan Ibu laksanakan tersebut. Ya, yang paling akan bertanggung jawab itu ya tentunya saya Bu, karena permasalahan yang terjadi di dalam kelas ini adalah terjadi di dalam kelas saya. Dan saya juga dan kemudian kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat juga akan terlibat sebagai rekan diskusi yang memberikan pandangan atau memberikan masukan atau saran-saran atau solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dengan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait rencana pendampingan siswa ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas? Ya. Untuk diskusi dengan atasan tentu ini otomatis akan berjalan karena saya akan terus berusaha untuk mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan diskusi dengan guru. Saya akan melakukan diskusi secara formal, yakni berdiskusi saat santai dan saat jam-jam istirahat. Oke, puji Tuhan. Kebetulan waktunya sudah hampir habis Bu. Apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari sesi kita kali ini, sesi coaching kita hari ini? Ya, saya sangat senang karena saya akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya juga mendapatkan langkah-langkah untuk mampu melihat apa kekuatan dan kelemahan dalam pendampingan yang saya lakukan dan dapat memperbaikinya dan memanfaatkan hasil diskusi dengan atasan dan rekan sejawat. Oke, baik Bu. Saya sangat senang Bu Desi bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu Desi. Saya tunggu kembali diskusinya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Bu. Mudah-mudahan dengan percakapan ini saya semakin dengan percakapan ibu semakin sukses dan sehat selalu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Bu. Amin. Sama-sama Bu. Sampai jumpa kembali. Wah, luar biasa Ibu. Puji Tuhan, Ibu sudah melakukan proses coaching tadi dengan baik. Iya Pak, puji Tuhan sudah selesai. Iya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, tadi saya sudah menanyakan kan sebelum coaching tadi bahwa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai itu seperti apa. Kemudian indikator yang ingin dicapai tadi itu apakah sudah dilakukan dalam coaching tadi? Iya Pak, jadi pada saat coaching tadi saya sudah merasa melakukan indikator kompetensi, indikator ketercapaian kompetensi yang saya ingin kembangkan.
karena saya telah melakukan coaching dengan mengikuti alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi-informasi dari coaching untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang terakhir saya juga telah menanyakan bagaimana si coach akan mempertanggungjawabkan rencana aksi yang akan dilakukan. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Oke, sebagai observer tadi saya melihat Ibu sudah menjalankan proses coaching dengan alur Tirta ya, di mana Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan pada coach, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach tadi menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Dan juga saya tadi perhatikan Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Oke, selamat ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, tapi sebelum kita akhiri, pertanyaan terakhir, Ya Pak. kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depan ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang rencana saya ingin kembangkan lebih jauh ke depan yaitu bagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa saya itu pilih Pak? Karena dengan saya memiliki keterampilan, kompetensi yang baik dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, maka saya akan bisa menggali lebih jauh apa yang coach hadapi, dan saya akan bisa mengarahkan coach untuk menemukan masalah solusi dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga coach bisa melaksanakan menyelesaikan masalahnya. Saya kira seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya, karena Ibu Mulia masih ingin menggali lagi walaupun Iya, Pak. saya lihat tadi sudah baik. Semoga depan bisa lebih baik Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya akhiri percakapan kali ini. Ya, Pak. Selamat bertugas Ibu Mulia, semoga yang dicita-citakan tadi yang ini dikembangkan dapat terwujud. Oke. Iya Pak, terima kasih. Selamat. Amin. Iya, selamat siang Ibu Selamat Mulia. siang Pak. Oke.